Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Oh, Gus Anwar, luar biasa. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Pemirsa Cahaya Batin, malam ini semakin syahdu, semakin malam, semakin terasa betul bagaimana pemahaman kita terhadap pintu gerbang kesadaran bangsa menuju Indonesia Jaya Sakti, prinsip-prinsip dan tujuan besarnya. Nah, yang kedua, bagaimana pertemuan kita dan pembahasan kita di dalam Cahaya Batin, saya, Cak Monyong, tetap ingin memberikan spirit besar bahwa password yang selalu kita sampaikan, wong Jawa ojo nganti lali karo Jawane. Oh iya, Jawa ojo nganti lali karo Jawane. Nah, bagi rokoknya ya Mas ya. Nggih, kadang-kadang nggih. Nggih. Setunggal mawon, 2000. Baik pemirsa, ini memang luar biasa. Kita menghadirkan narasumber yang milenial, ya milenial, muda, tampan, tua rasa muda, dan terus terang beliau adalah sahabat dan kawan buat saya yang menjadi inspirasi dalam setiap pertemuan Cahaya Batin. Nah, kali ini kita akan masuk kepada aksara ke-17, yaitu aksara Go. Nah, kita akan menuliskan dulu sebelum saya kepada Gus Anwar, yaitu tentang aksara Go. Cahaya Batin, inilah aksara Go. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang aksara Go yang berarti guru sejati. Nah, kita coba bagaimana kita mengenal guru sejati itu sendiri, bagaimana kita memahami dan mengerti tentang guru sejati. Nah, itu banyak hal yang dibicarakan oleh kawan, bahwa bagaimana melihat diri kita selalu berdekatan. Go dalam arti secara filsafat adalah guru sejati sing murui atau belajar pada guru nurani. Saya kepingin ke Gus Anwar ini. Iki Kanjeng Prabu Panembahan Gu Anwar. Nah, ini Kanjeng Prabu, saya ini bagaimana kita memahami tentang guru sejati atau guru nurani. Monggo. Nggih. Rahayu, selamat malam seluruhnya sebangsa setanah air. Ini malam minggu di situs Joko Dolok Prabu Kertanegara di Surabaya. Menanggapi perihal guru sejati, hal ini sering terdengar. Hampir setiap orang mungkin sudah tahu istilah atau kata-kata guru sejati. Untuk mengerti dan memaknai guru sejati memang tidak gampang, Mas. Ya, tidak gampang, juga tidak sesederhana kita ngomong seperti kalimatnya yang sederhana. Ya. Guru sejati. Guru sejati setiap orang sudah punya sebenarnya guru sejati yang ada dalam diri, yang membimbing kita mulai sejak kita dari alam kandungan hingga keluar dari gogarbo ibu. Sudah ada salah satu bentuk contohnya, kita belum bisa berbicara pun seluruh bayi di dunia ini punya satu bahasa yang universal, yaitu tangisan. Ya. Tangisan itu spontan ibu kita bisa merasakan atau dalam arti menebak-nebak maknanya. Kadang mungkin anak saya lapar atau anak saya haus atau buang air kecil atau buang air besar. Itu sebenarnya
dengan guru sejati mengajarkan pada jabang bayi yang baru mengenal dunia untuk memberikan isyarat kepada manusia di sekitarnya, ya termasuk orang tuanya atau siapapun. Otomatis yang terdekat pada saat itu orang tuanya. Guru sejati kuwi sejatine guru kang ana ning awakmu, ning ya ora ketok, ning ya nyata. Guru sejati yen mulang kuwi wujude rasa ana ing rasa sejati. Guru sejati ku ya sejatine ati. Sapa manungsa kang memahami sejatine ati ya mesti ngerti marang guru sejati. Bab ati bukan berarti hati dalam bahasa biologis seperti organ dalam manusia, tapi ati pemahaman dari atma sejati. Atma sejati. Atma kuwi mung Jawa ngarani mungkin sukma, mungkin roh, istilah-istilahnya. Sejati itu yang sebenarnya setiap orang sudah punya dan sudah ada, tapi tidak semua orang bisa mengenalnya atau bisa mengetahui perwujudan yang sebenarnya dari guru sejati kita. Hal ini panjang lebar luas dengan tata cara, dengan perilaku, dengan tirakat, bahkan juga ada yang ngaji atau meguru atau bertapa, apapun caranya sebenarnya sama-sama mencari guru sejati. Sebelum mengenal guru sejati, kita wajib mengenali diri sendiri. Karena tanpa mengenal jati diri, kita tidak akan mengenal guru sejati. Saya rasa demikian, Camen. Ya. Penjelasan tadi konkret, tapi saya akan coba menggiring dan menggali lagi dari Mas Anwar. Biasanya pada tingkatan umur berapa sih orang mulai belajar menginjak untuk bisa memahami atau mengenali tentang guru sejati? Fase dalam usia manusia atau umur sebenarnya tidak ada fase atau tidak ada ketentuan harus dimulai dari kapan dan usia berapa. Tetapi semakin meningkatnya kedewasaan, cara berpikir, dan rasa ingin tahu, mengetahui keberadaan Tuhan, biasanya setelah orang menikah. Umur berapa kira-kira? Menikah, kita tidak bisa tahu usianya. Kira-kira biologis? Umum ya 25 tahun. 25 atau tahun. selawe. Ini secara biologis, tapi itu bukan menjadi patokan. Saya menyampaikan, saya setuju dengan Mas Anwar, menyampaikan bahwa kira-kira secara biologis itu di umur 25 mulai orang-orang bisa belajar atau mengenali atau mulai datang wahyu guru sejati akan mulai menempa, mengenalkan, mengenali dan terus kan Mas Anwar, ini mulai dari umur 25 biasanya ya. Peristiwanya seperti apa? Dimulai dari pernikahan pada saat umur usia 25 tahun, seorang lelaki akan mencari pasangannya perempuan ataupun sebaliknya. Dia punya hasrat keinginan secara biologis yang berarti juga nafsu, tapi ada nafsu yang dihalalkan atau dibolehkan dengan proses pernikahan. Tidak serta-merta seperti binatang yang semua dijalankan semaunya sendiri. Ada aturan, tata cara hidup di dunia yang sudah ada di agama. Setiap agama mungkin sudah ada. Dalam hal ini saya tidak mengulas salah satu agama. Saya coba berbicara secara kejawen, Jawa, secara Jawa. Dengan cara kita berumah tangga, kita akan mengenal pasangan. Dari proses pasangan kita akan mengenal proses rasa cinta yang sebenarnya. Dari proses rasa cinta yang sebenarnya kita akan menemukan proses manunggaling rasa. Dahup bapak kelawan ibu yang bakal akan menjadi keturunan selanjutnya. Pada proses-proses ini semua
ada tahapan-tahapan yang saya sendiri tidak bisa merincikan dari A sampai Z. Hanya sebagian kecil yang bisa menjadi wacana sebagai pemula. Ya, ya. Untuk memulai maksudnya. Tidak ada pemula dalam proses pencarian guru sejati. Semua senior. Cuma untuk memulai, bukan pemula ya, memulai mungkin lebih bijak setelah kita rumah tangga, karena kita sudah mengenal rasa diri kita sendiri atau rasa pasangan kita. Walaupun tidak 100% rasa itu benar, tapi kan sudah berusaha untuk mencari yang sebenarnya, yang sejati. Itu salah satu bentuk cara mengenal atau mencari guru sejati yang ada dalam diri masing-masing manusia. Dan guru sejati itu satu, walaupun manusia sebanyak sealam semesta ini, gurunya tetap satu dan bisa dikatakan sama. Mungkin perwujudannya pada saat yang paham-paham pernah ketemu mungkin bisa beda, tapi sebenarnya sejati ini kuwi mung siji, guru sejati kuwi mereka aja. Nggih. Mas Anwar cukup luar biasa, sangat menyentuh dan memberikan pemahaman yang dalam bahwa sejati ini guru iku mung siji. Nah, setelah umur 25 mulai atau menikah, mengalami sebuah proses pencapaian untuk mengenali guru sejati. Pada tingkat umur berapa Pak Anwar biasanya orang itu mulai menep, mulai merasakan betul? Karena ini memulainya setelah menikah. Biasanya sudah berumur berapakah orang-orang tersebut mulai merasakan betul, dituntun dengan kedalaman dan keyakinannya? Fasenya kalau menurut saya pribadi per 10 tahun ya istilahnya. Mungkin per 10 kalau, tahun berarti ya, 35 kira-kira 10 ya. 10 tahun pertama, jadi antara 25 sampai 35, 10 tahun pertama. Iya, 35. Oke. Angka di 35 biasanya sudah mulai ya. Ya betul. Terus pada usia awal proses pencarian 10 tahun pertama istilahnya sangat emosional, sangat heroik, sangat hiper, pokoknya berlebihan, seolah-olah kita yang paling benar, kita yang paling tahu, aku sing bener, kowe sing salah. Itu terjadi, itu saya rasa alami. 35 ya. Karena kita memang, karena pribadi kita masih belum begitu matang. Proses itu tetap harus dilalui, dan kesalahan itu bukan suatu kesalahan fatal, ya, tapi kesalahan sebagai tahap dari proses menuju kebenaran yang sejati. Bila makhluk tidak pernah merasakan kesalahan, berarti dia tidak akan pernah menemukan yang sebenar-benarnya atau yang sejati. Ya. Untuk fase kedua pada usia 35 sampai 45 tahun. 10 tahun kedua. 10 tahun kedua berarti 45. Ya. Fase selanjutnya. Silakan Nol. Pada masa-masa ini pribadi kita semakin dewasa, lebih bisa mempertimbangkan cara bicara, lebih bisa membandingkan diri dengan orang lain dalam arti positif. Kalaupun saya benar berarti yang lain juga benar. Kalaupun saya salah berarti yang lain juga salah. Jadi semuanya diawali dari pribadi, tidak menyalahkan pihak lain, tapi kembali ke diri jati diri sendiri. Pada fase ini kedewasaan mulai tampak. Proses spiritualnya semakin stabil dan tidak menggebu-gebu. Tapi setiap gerak tubuh, perkataannya sudah melambangkan hidup yang sebenarnya. Sudah ada campur tangan Sang Pencipta atau Guru Sejati itu tadi, sehingga untuk mengambil kesimpulan tidak serta-merta hanya dari satu mata pandang pribadi. Tapi dalam hal apa, untuk siapa, dan harus bagaimana itu selalu dipertimbangkan. Ya. Itu untuk fase 10 tahun kedua. Untuk fase 10 tahun ketiga, ini saya berbicara yang saya pernah alami ya. Jadi yang tidak, saya tidak akan bicara. Iya. Usia 45 sampai 55. Memang pada saat ini saya memang masih belum
usia 55, tapi saya sudah di fase tengah-tengah di antara 45 dan 55. Pada proses ini kita semakin seperti orang bodoh karena tidak selalu menggunakan akalnya, karena akal hanya mengikuti nafsu, dipergunakan secukupnya hanya untuk kepentingan hidup di dunia, sosialisasi dengan masyarakat, beradaptasi dengan lingkungan, juga mengikuti aturan negara yang ada. Jadi orang yang memahami guru sejati tidak akan pernah menjadi pemberontak sewaktu pemimpin, saya yakin itu. Walaupun mungkin tidak sama misinya ataupun bertentangan, tapi dia memahami tidak semua pola berpikir manusia itu sama. Karena dalam perbedaan itu ada suatu kekuatan yang mana bagi orang-orang yang paham guru sejati, dia akan dibimbing. Harus melangkah seperti apa, harus bertindak bagaimana, dan mengambil keputusan. Jadi tidak sembrono, tidak sembarangan. Dan yang paling penting, mungkin ini sebagai closing statement saya, ilang musno tanpa manembah. Kui tegese 0002, kalau dibalik tahun 2000. Jadi 002. Ilang musno tanpa manembah. Siapapun, makhluk apapun, wujud apapun, kalau sudah meninggalkan manembah atau ibadah dalam arti agama atau berbakti kepada bumi pertiwi, popo, angkoso, itu berbakti. Kalau tidak manembah, ya akan musnah. Musnah itu dalam arti yang sangat luas. Mungkin dalam kehidupan kita beruntung, tapi tidak di mata Sang Pencipta. Bejo bejane sing lali, isih bejo sing eling lan waspada. Saya rasa cukup. Ya, oke. Luar biasa. Hampir semua pembicaraan ini saya meminta Prabu Kanjeng Anwar di dalam diskusi kali ini, saudara-saudara dan teman-teman semuanya, semoga dalam diskusi kali ini cahaya batin memberikan sebuah instrumen sadar bahwa tahapan yang disampaikan oleh Mas Anwar mulai dari 25 menuju ke 35, ke 45, ke 55, dan masa itu akan menjadi 002. Kita akan menjadi hilang musno tanpa manembah. Kalau dibalik menjadi tahun 2000-an. Semoga ini menjadi sebuah peningkatan spiritual kita ke depan, cahaya batin dari membahas tentang aksara Go, guru sejati sing murui, mampu untuk membantu untuk kita selalu sadar dan waspada bahwa sebenarnya di dalam diri kita sudah ada guru sejati. Terima kasih. Esok kita akan membahas kembali dalam cahaya batin tentang aksara Jawa yang ke-18. Terima kasih. Semoga biasanya Mas Anwar menyampaikan kita akan menjadi orang Jawa welas asih, luhur budi lan wicaksana. Rahayu, rahayu, rahayu.